Baik, di sini saya dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan tentang integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Apakah yang dimaksud dengan integrasi ilmu? Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini adalah upaya untuk meleburkan polarisme antara agama dan ilmu yang diakibatkan pola pikir pengkutupan antara agama sebagai sumber kebenaran yang independen dan ilmu sebagai sumber kebenaran yang independen pula. Konsep integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Dalam halnya menggabungkan antara ilmu umum dan ilmu agama, maka integrasi ilmu ini dekat dengan islamisasi ilmu. Keduanya merupakan upaya mendamaikan polarisasi antar sains modern yang didominasi dan dikuasai Barat dengan wacana keislaman yang masih berada pada titik inferioritas peradaban global. Dalam halnya sebagai paradigma keilmuan yang menyatu padukan antara ilmu umum dan ilmu agama, bukan sekadar menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Itu tidak akan berakibat mengkerdilkan kapasitas Tuhan, sekularisme, atau mengucilkan manusia sehingga teralenisasi dari dirinya sendiri, dari masyarakat sekitar dan lingkungan hidup sekitarnya. Diharapkan konsep integralisme keilmuan akan dapat menyelesaikan konflik antar sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif agama-agama yang rigid dan radikal dalam banyak hal. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi atau penerapan konsep integrasi ilmu. Yang pertama adalah level filosofi. Integrasi dan interkoneksitas pada level filosofis dalam wacana keilmuan bahwa di dalamnya harus diberikan nilai fundamental eksistensial dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lain dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistik. Kemudian level materi, implementasi integrasi dan interkoneksi pada level materi bisa dilakukan dengan 3 model pengejawantahan interkoneksitas keilmuan antar disiplin keilmuan. Pertama, model pengintegrasian ke dalam paket kurikulum, karena hal ini terkait dengan lembaga penyelenggara pendidikan. Kedua, model penamaan disiplin ilmu yang menunjukkan hubungan antara disiplin ilmu umum dan keislaman. Ketiga, model pengintegrasian ke dalam pengajaran disiplin ilmu. Kemudian level metodologi. Dalam konteks struktur keilmuan, lembaga pendidikan yang bersifat integratif, interkonektif menyentuh pula level metodologi. Yang terakhir, yang dimaksud level strategi di sini adalah level pelaksanaan atau praksis dari proses pembelajaran keilmuan integratif interkonektif. Contoh integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Ada 2 pendapat yang ditawarkan oleh para ahli mengenai metodologi psikologi Islam. Pertama, psikologi Islam harus menggunakan metode ilmu pengetahuan modern, yaitu metode ilmiah, sebab hanya metode ilmiah yang mampu mencapai pengetahuan yang benar. Menurut pendapat ini, tak ada sains tanpa metode, bahkan sains itu sendiri adalah metode. Kedua, psikologi Islam adalah sains yang mempunyai persyaratan ketat sebagai sains. Mengingat ciri subjeknya yang sangat kompleks, maka psikologi Islam harus menggunakan metode yang beragam dan tidak terpaku pada metode ilmiah saja. Baik, sekian presentasi kami. Terima kasih.